Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukoharjo. Anak-anak, siang ini materi PPK bersama Bu Rini. Kali ini tim penguatan pendidikan karakter bersama narasumber Ibu DRA Tri Sarwosri dan Bapak Derajat Suryadinata SPSI, dan di sebelah kanan saya Bapak Mustafa Yani. Kali ini kita akan membahas mengenai keprihatinan kita, bagaimana menyikapi siswa sekarang ini di masa pandemi, mengenai tanggung jawab siswa dalam mengikuti PJJ selama ini. Nah, kita saksikan bersama bagaimana tanggapan beliau narasumber. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu Tri Sarwosri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih waktu untuk saya dalam menanggapi apa yang disampaikan Bu Rini tentang keprihatinan karakter generasi kita, anak-anak di era sekarang. Apalagi kondisi pandemi yang segala sesuatu menjadi berubah dari hal yang segalanya bisa dilakukan menjadi berubah karena kita ada hal-hal yang harus tidak boleh kita lakukan. Contoh, dalam belajar kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti sedia kala dengan masuk sekolah, bertemu langsung dengan guru dan mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Nah, pada hal seperti ini membuat kita para generasi dengan waktu belajar yang tidak terkontrol langsung oleh guru. Ini banyak hal-hal yang menjadikan mereka lebih leluasa menggunakan waktunya. Biasanya yang digunakan untuk masuk sekolah, dia berada di rumah dan belajar daring. Kemudian belajar daring dengan fasilitas gadgetnya yang berbagai macam aplikasi, fitur-fitur yang bisa diakses oleh anak. Keprihatinan kita dari yang pertama, sisi akademis. Sisi akademis, satu hal ada positif yang membuat kita lebih mengenal IT dan bagaimana kelihan kita dalam mengikuti pembelajaran. Secara teknologi sangat mendukung bahwa anak-anak sekarang telah mengikuti teknologi yang canggih, lebih cerdas, lebih memanfaatkan fasilitas dan memberikan konten yang lebih berkualitas. Di sisi lain, dari aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk siswa, karena kurang mampu memanage, maka anak-anak cenderung menggunakan waktu yang kurang positif dengan berbagai macam fasilitas game dan fitur-fitur yang membuat, secara moral itu dia mengakses hal-hal yang tidak perlu. Ini akan berdampak ke perilaku. Jadi dari akademis yang seharusnya memberikan peningkatan kualitas, tetapi karena fasilitas itu tidak digunakan dengan manajemen yang baik, maka berdampak ke perilaku siswa. Kemudian perilaku siswa yang kita kontrol juga kurang.
guru tidak bisa langsung memantau. Berbeda dengan waktu masuk tatap muka di sekolah. Kita selalu berinteraksi langsung dan bisa memberikan teguran, kemudian penguatan dan sebagainya. Bimbingan oleh Bapak Ibu guru secara langsung. Di rumah, di masyarakat tetap ada kegiatan sosial yang dilakukan oleh siswa. Ya, untuk dampak sosial yang dipengaruhkan kepada siswa atau generasi muda sekarang, di mana dengan mengakses fitur-fitur yang kurang baik, maka akan memberikan pengaruh perilaku mereka yang menjadikan kurang bertanggung jawab dan dia tidak konsekuen dengan apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Itu mungkin bisa dibahas oleh teman kita, Bapak Derajat Suryadinata. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti dari narasumber Ibu Tri Sarwasri, benar apa yang dikatakan beliau bahwasannya dampak-dampak tentang pandemi memang sangat besar sekali. Akan tetapi pada masa pandemi, apalagi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, banyak sekali siswa-siswi atau peserta didik ini juga mengalami kesulitan dalam hal mungkin pembiayaan, masalah kuota, dan mungkin karena HP yang sinyalnya juga kurang bagus. Apalagi dari beberapa siswa yang mungkin dalam proses pembelajarannya yang kemarin-kemarin itu katakanlah kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari semuanya itu, alhamdulillah untuk kuota, alhamdulillah sudah dapat bantuan dari pemerintah tentang masalah PJJ. Kalau untuk sinyal, insya Allah dalam proses di daerah manapun, saya yakin instansi-instansi juga menyediakan tempat untuk akses internet. Yang saya lakukan di sini sebagai guru, yaitu dalam pemantauan siswa, aplikasi yang dulu pernah kita lakukan itu mungkin belum selengkap aplikasi yang kita gunakan saat ini. Karena pada saat ini spensako.id itu sudah mencakup bahwasanya apabila anak tersebut atau peserta didik tersebut tidak mengikuti, akan terpantau langsung melewati absensi atau rekap absensi pada hari itu juga. Jadi dalam pelaksanaannya itu akan mudah dalam proses pelayanan dan kerjasamanya dengan guru BK, wali kelas, dan guru mapel. Otomatis tanggung jawab anak atau peserta didik terhadap tugas baik keterampilan ataupun yang lainnya itu pastinya akan segera diketahui hasilnya, mana yang belum, mana yang sudah. Apabila yang sudah kemudian beralih ke tugas yang lainnya, apabila yang belum akan terpantau dan akan diberikan istilah pemberitahuan sampai dengan proses pelayanan dengan kerjasama dengan guru BK. Maka dalam proses pembelajaran pada masa pandemi ini, insya Allah kalau proses semua terlaksana, apalagi di kota Sukoharjo, insya Allah lancar. Tetapi kalau mungkin di daerah pedesaan mungkin terkendala masalah sinyal ataupun kuota. Saya yakin daerah pedesaan ataupun daerah manapun itu pastinya akan disediakan fasilitas internet di tiap-tiap instansi. Saya rasa itu mungkin dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Trisarwo dan Bapak Derajat yang sudah memberikan tanggapan. Nah, kali ini kita dengarkan tanggapan dari Bapak Mustofa Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya tadi. Nah, sekarang saya membahasnya di bidang kepribadian dan teknologi. Nah, seperti kita ketahui bahwa dampak pandemi COVID-19 ini arahan diri sehingga kita bisa mencegah hambatan yang terkait dengan masalah pandemi ini. Jadi kita harus punya sifat tanggung jawab yang dibuktikan dengan kemandirian dan kedisiplinan, sehingga karena di dalam pembelajaran jarak jauh tidak tatap muka dengan Bapak Ibu guru, sehingga kalau kita tidak punya sifat jiwa mandiri dan tanggung jawab serta punya rasa disiplin, kita akan mungkin banyak hambatan di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Di samping itu mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, di kita banyak pembelajaran melalui psikologi, sekarang Spensaco ID. Nah, di sana sekarang sudah bisa terpantau ketidakhadiran, hadir dan mengerjakan tugas dan sebagainya. Bahkan Ibu Kepala Sekolah sendiri bisa memantau pekerjaan anak-anak dengan langsung. Saat itu juga bisa dilihat, sehingga anak-anak harus sekarang bisa menyesuaikan diri bahwa walaupun pembelajaran jauh ini dilaksanakan tidak tatap muka, anak-anak bisa dan bahkan harus menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat, sehingga sebelum pelaksanaan pelajaran misalnya kita sudah siap untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru yang walaupun tidak tatap muka atau jarak jauh. Nah, dengan demikian ya diharapkan jadi secara kepribadian anak harus punya jiwa tanggung jawab, mandiri dan disiplin. Ya, di samping itu bisa dan mampu sekali lagi sukses dan belajar sukses. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan materi di PPK minggu ini. Sampai bertemu kembali di PPK selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.